Hadirin jamaah Jumat Salat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu penting bagi umat Islam untuk menjauhkan diri dari keyakinan dan praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran agama dan mengendalikan Allah dalam semua sebagai kehidupan saja. Itu. Hal ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa tidak ada kesialan di dalam bulan Safar. La udhiya wala tiyarata wala hammata wala safar wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Artinya tidak ada penyakit menular, tidak ada ramalan buruk, tidak ada kesialan karena burung hama, tidak ada sial bulan Safar, dan larilah kamu dari penyakit kusta bagaimana kamu lari dari singa. Oleh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir jilid 1 halaman 62 diingatkan bahwa semua hari adalah milik Allah dan tidak ada manfaat atau bahaya dalam mengaitkan hari tertentu dengan kesialan atau keyakinan peramal. Dan tidak dapat disebutkan, ini agak panjang karena kemudian itu lebih baik langsung saya artikan saja. Dan yang dapat disebutkan dari pernyataan ini adalah bahwa untuk menghindari hari Rabu dengan menganggap sial dan mengikuti keyakinan peramal adalah sangat dilarang. Karena semua hari adalah milik Allah yang maha tinggi. Kalau bukan karena di atas, maka tidak apa-apa dan tidak dilarang. Barang siapa meyakini bahwa tidak ada yang memberi bahaya kecuali Allah, maka tidak akan terjadi padanya keburukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah tradisi Rabu Wekasan ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi budaya di Indonesia yang masih lestari hingga saat ini. Juga tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Bagaimana seharusnya kemudian kita menyikapinya? Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya tersebut telah menjawab dengan baik bahwa tradisi amalan yang dikerjakan dalam Rabu Wekasan sejatinya diperbolehkan, akan tetapi dengan niat yang baik dan benar. yakni kita melakukan amalan yang dikerjakan bukan karena hari Rabu atau bulan Safar, tetapi lebih kepada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, jika ingin bertobat, itu bukan karena takut sial akibat Rabu Wekasan, melainkan karena mensucikan diri dari dosa. Begitu juga misalnya kita ingin melakukan sholat atau sholat sunnah, maka niatkan saja sebagai sholat hajat atau sholat sunnah yang lain. Imam Abdul Rauf Al-Munawi selanjutnya mengatakan, wa yajuju kaunu Jibril al-Arbi'i tawsu ala tariqil tahwif wa tahdhir. Ay idaru dzalikal yaum liman najala fih min al-adab wa kana min al-halak wa jaditu lillahi tabatan khaufan ajal hakakum fihi busud kama waqa liman qablakum. Artinya diperbolehkan menyebut hari Rabu sebagai hari sial dengan tujuan untuk menakut-nakuti supaya berhati-hati dan memperingatkan saja. Artinya kita minta kepada yang kita ingatkan supaya waspada terhadap hari tersebut karena telah turun azab dan kehancuran di dalamnya. Perbaiki taubat kepada Allah agar tidak menimpamu petaka seperti yang menimpa orang-orang sebelum kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu amalan yang bisa dilakukan di hari Rabu Wekasan adalah pertama, berdoa kepada Allah. Sejatinya bulan Safar dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dalam hadis disebutkan bahwa dalam bulan Safar doa akan dikabulkan oleh Allah. Di antara doa yang biasa dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya sadidal quwa wa ya sadidal mikhal wa ya aziz talta ala ijatika jami'u khalqika ya musimu ya musmilu ya mujammilu ya mutawaddilu ya munimu ya muqimu ya man la ilaha illa anta irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisril hasani wa akhihi wa jaddihi wa bihi wa ummihi wa banihi ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzuru fihi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fa sayakfikumullah wa huwa alim wa sallallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu doa yang populer yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Allah memberikan sholawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Ya Allah, wahai yang Maha Kuat lagi Maha Mungkin, wahai yang Maha Perkasa, segala makhluk tunduk kepada kemuliaan-Mu. Cukupkanlah aku dari segala makhluk-Mu. Wahai yang Maha Baik, yang Maha Indah, yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, yang Maha Mulia, wahai yang tidak Tuhan selain Engkau, berilah rahmat kepadaku dengan rahmat-Mu. Wahai yang pemurah, wahai yang Maha Pemurah di antara yang pemurah. Ya Allah, dengan rahasia Sayyidina Hasan, saudara kandungnya, kakeknya, ayahnya, ibunya, dan anak-anaknya,
Jauhkan aku dari kejahatan hari ini. Dan apa yang turun pada hari ini. Wahai yang maha cukup untuk mengatasi semua urusan. Wahai yang maha menjauhkan bencana, Allah akan cukupkan kamu dari mereka. Dia mendengar lagi maha mengetahui. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Dia adalah pelindung terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Semoga Allah memberikan salawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan yang kedua, membaca istighfar. Istighfar berarti mohon ampun. Maksudnya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, entah itu disengaja maupun tidak. Istighfar sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim, baik besar maupun kecil, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Hud ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha mencintai. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah juga dikatakan, man aktsara istighfara jalallahu lahu min kulli dhajin maraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, setiap kesempitannya, kelapangan untuk setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak bisa disangka-sangka. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ketiga, membaca Al-Quran. Ya, ini penting. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Membaca Al-Quran itu juga dianggap sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ada banyak sekali keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran, dan mendapat pahala yang cukup besar bagi orang yang membacanya. Dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pada hadis yang lain juga disebutkan, man qara'a ayataini minal Qur'an lam yadkhulin nar. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah barangkali 3 hal yang perlu dilakukan ketika malam Rabu Bekasan. Insya Allah akan tiba pada tanggal 4 September yang akan datang. Karena ini biasanya di sebagian besar kita masih dianggap momok. Nah, oleh karena itu kemudian mari kita lakukan amalan-amalan yang baik supaya kita, kalau memang itu merupakan saat diturunkan azab, siksa ataupun musibah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Demikian di malam Rabu Bekasan tidak ada salahnya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai pintu ikhtiar dan memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa tabi'ul azim li wa lakum fatabi'uhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa ajil wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa syarafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bi dawami samawati wal ardin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Badarul fawaisa ma dara wa ma dara min wa batun wa habitu ala taati wa lamu anna amrukum yamrum bada fi nafsi atanna bi malaikatin kusi. Wa qala ta'ala inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma adfa 'anna al bala wal wala wal waba wal fasha wal munkara wal baya
وسويبا والمطالفة وسوى المطالفة والستاية والمهن ما ترى منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله